Halo guys, ketemu lagi bersama kita di Laguna Family. Halo, gue sekarang lagi mau ngebahas tentang cuti-cuti di Jerman. Ya sebenarnya apa sih, emang apa sih yang ngebedain cuti di Jerman? Nah, jadi gini guys. Halo. Hai semuanya. Oke, sekarang kita bahas apa-apa aja sih cuti di Jerman itu. Jadi selama aku 1 tahun kerja di Jerman dan Mas Anggun 5 tahun kerja di Jerman, jadi ada berbagai macam cuti yang kita bisa ambil di rumah sakit. Salah satunya adalah cuti yang dari rumah sakit ya. Berapa hari? Di sini rata-rata sekitar 30 harian. 1 tahun. Satu per tahun ya, genau. Terus 1 tahun tuh 30 hari ya, banyak banget ya. Jadi ya lumayan lah kalau kita ambil misalnya 2 minggu gitu, lumayan banyak jadinya. Makanya kalau mau pulang ke Indonesia bisa lah ya 3 minggu gitu ya. Tapi dalam 1 kali liburan tuh nggak boleh diambil langsung semua ya. Iya, palingan 3 minggu, 4 minggu lah. Tergantung sih, tergantung gimana kesepakatan di itunya sendiri juga. Di dalam timnya. Oke, jadi dalam 30 hari kerja itu kita dapat selama 30 hari dalam 1 tahun. Enak banget ya kan? Itu salah satu keuntungannya. Yang kedua adalah cuti ketika anak sakit. Itu di sini dinamakan Kindkrank. Nah, jadi kayak kejadian yang kemarin itu Nafi disunat di rumah sakit dan gue ngajuin cuti, tapi gue nggak mau ngambil jatah cuti gue yang 30 hari. Nah terus jadi gue ngambil yang mana? Itu gue ngambil yang namanya Kindkrank. Kindkrank itu kita dapat kesempatan 10 hari dalam 1 tahun, dan selama corona itu didobelin jadi dapat 20 hari untuk 1 anak. Jadi kayak kita yang 3 anak jadi dapat ya, 60 hari. Tapi itu benar-benar yang anaknya sakit atau misalnya TK-nya libur dan kita harus di rumah buat jagain anak gitu lah guys. Jadi untuk yang Kindkrank ini sayangnya gaji kita nggak di cover full, nggak di cover full, dan itu dibayarin sama asuransi kesehatan. Jadi kalau kayak gue kemarin kasusnya itu, gue dapat kayak formulir yang harus gue tulis dan kita kirim ke asuransi, dan itu nanti asuransi ngomong sama si personal plan itu apa? HRD. Dan jadi HRD selama kita nggak masuk itu nggak ngasih gaji ke kita, melainkan si asuransi ini yang ngasih kita, ditransfer terpisah. Dan itu kita dapat sekitar 90%, tapi itu tergantung asuransinya ya. Kalau asuransi kita seperti yang kita udah lihat di sini nih, asuransi kita kemarin Schwenninger nih, bisa dilihat nih di video kita kemarin, which is kita tuh kayak puas banget. Itu gue dapat sekitar 90% dari neto gitu. Ya lumayan ya. Kalau misalnya 1 minggu nggak masuk, bisa dibayar sama asuransi gitu. Tapi itu syaratnya anaknya harus benar-benar sakit atau memang kita harus ngurus di rumah gitu guys. Oke, dan yang sekarang ketiga adalah cuti yang tidak dibayar. Saldo Urlaub. Seperti jadi, namanya itu. Namanya emang artinya tidak dibayar. Cuti yang nggak dibayar. Jadi kita dapat kesempatan dalam 1 tahun atau maksimal itu dapat selama 30 hari atau 4 minggu kerja. Nah itu maksimal dan memang kita tidak dibayar sama sekali. Mungkin kalau masalahnya tentang kalau alasannya karena corona atau karena harus ngurus anak, kayaknya mungkin bisa ngambil cuti-cuti yang lain ya selain yang ini. Tapi itu bisa dapat kalau misalnya kita lagi mau liburan ke Indonesia atau ternyata cuti kita udah habis atau harus karantina dulu, boleh nih diambil tapi nggak ada uangnya. Mau nggak Pak? Ya kalau kondisi keuangannya memungkinkan ya mau gimana lagi? Kenapa enggak ya kan? Oke, itu 3. Terus ada lagi yang keempat itu adalah Elternside. Apa sih Elternside itu? Itu berlaku untuk bapak atau ibunya. Jadi setelah kelahiran dari seorang anak, kalau nggak salah ada juga syarat rumah sakit tuh maksimal anaknya umur 3 tahun masih boleh ngambil cuti
atau alternate side itu selama 2 bulan full. Dan itu untuk pasangannya, seperti bapaknya gitu bisa ngambil 2 bulan full. Tapi kalau ibunya sendiri itu boleh berapa lama? Tergantung ya. 2 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun, tergantung kesepakatannya juga. Terus dapat gaji nggak? 1 tahun pertama itu digaji sama sosial dapat itu, ini untuk ibu yang tidak bekerja, dapat dari sosial untuk ibunya dan untuk anaknya. Gila, enak banget gak? Jadi untuk ibunya dapat 300 euro tapi cuma dapat selama setahun, dan untuk anaknya itu dapat sekarang 200 euro sampai anaknya umur 18 tahun. Gila, asik banget ya. Nah terus kalau ibunya yang bekerja bagaimana? Jadi ada namanya Mutterschutz. Mutterschutz itu dimulai dari anaknya dari kehamilan 4 bulan. Itu boleh diambil, tapi ada juga soalnya departemen tertentu yang nggak ngebolehin ya kalau hamil gitu, membahayakan janinnya. Jadi dia boleh ngambil Mutterschutz. Hati-hati ya. Itu juga bisa dapat ada yang dapat full gajinya, ada yang dapat cuma 67%. Nah, setelah lahiran itu sekitar 67% dapatnya. Neto 2 tahun ya. Neto iya. Dari gitu. Gimana? Lumayan seru ya untuk cuti-cuti di Jerman ini. Nih dari pengalaman kita, kalau misalnya memang ada yang salah tolong dikoreksi, boleh komen di bawah, terus boleh sharing pengalamannya bagaimana. Kita mau ngasih informasi-informasi yang berguna bagi kalian semua gitu guys. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Jangan lupa like, subscribe, keep healthy. Iya. Sampai ketemu selanjutnya. Keep healthy. Bye bye.